Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin. Amin. Kita lanjut dari pembahasan yang kemarin minggu 19 apa? April. Wa fi labdi yasin ban panikain dalam lafaz yasin. Wa fi labdi yasin ban panikain dalam lafaz yasin. Khamsatu aqwalin dening lemak pan berempan tebuan. Dalam Yasin itu ada 5 ungkapan, 5 perkataan. Qala ba'dul mufassirina. Qala atabu ba'dul mufassirina pasera setengahna ahli tafsir. Sebagian dari para ahli tafsir menjelaskan Yasinu tining Yasin ya'u insanin panika nya lafad insanun. Ya'u insanun. Apa ya itu? Ya. Ya'u insanun panika nya menunjukkan ya insan. Wa adatul arabi cining kebiasaan orang Arab. Wa adatul arabi cining kebiasaan orang Arab annahum saungkunna Arab ya'khuduna panika ngalak wasira Arab min kulli kalimatin dari saben-saben kalimat harfan dak sehuruf. Jadi kebiasaan orang Arab itu setiap lafaz itu mengambil makna dari setiap hurufnya. Satu huruf dimaknai, satu huruf. Itu kebiasaan orang Arab. Iya benih orang Arab kena. Make orang Indonesia lah ada. Apa na boleh golong na alay-alay ya. Jadi mentanya dem kancan enggak? Sake, Pak. Sake apa? TBC. Apa TBC? Kalak maknantung situ. Tekanan batin cinta. TBC. Tekanan batin Cinta. Apa boleh? STMJ. Salat terus maksiat jalan. Salat tok kayak maksiat apa guna jalan. STMJ. Ya tak apa banyak antusan STMJ apa boleh Ardat ini aku rela ditiduri asal tidak hamil bah. Jadi masa tangan dong mulai ke tedung lah jala pun oleh apa Kansas apa mun Kansas lupa saya itu. Saya sempat alay juga dulu berarti. Kansas. Banyak. Nah, kebiasaan orang Arab ya seperti itu, memaknai kalimat itu huruf per huruf. Bukan hanya orang Arab, tapi orang Indonesia juga seperti itu. Sama seperti sekarang itu, COVID-19. Apa itu COVID? COVID, Corona Virus Denyu. Pakai D kan? COVID, Corona Virus Denyu 2019.
disingkat dengan Covid. Nah, kebiasaan itu. Jadi Yasin itu menurut orang Arab disingkat dari ya-nya lafaz insanun. Nah, nanti apa ini? Summa yatalaffaduna, maka kare-kare ngocaaki pasera Arab fihi in dalam harfan wa ya'khuduna ban ngala pasera Arab ba'dul Arab tadi min ya'in saking huruf iya, ngambil dari ya itu an-nida, ada huruf nida. Nida ul ya'i, nida huruf iya ya. Wa minal insani, ban saking lafaz al insan sinan dak sin. Jadi menurut orang Arab, yasin itu gabungan dari antara kalimat ya nida dan sin yang bermakna insan. Wahai manusia. Nah, bisa seperti itu. Farokabu, maka nyusun pasir ba'dul Arab tadi humada iya ban sin fasoroh atau iya dan lafaz insan itu digabung fasoro, maka dadi panapa lafaz iya ban insan yasin, paneka lafaz yasin. Jadi lafaznya menjadi yasin, asalnya adalah iya dan al-insan. Ini sebagian, karena pendapatnya banyak tentang penafsiran daripada al-insan. Wal muradu tining perkara sekar baki minhu saking yasin, yang dimaksud dengan yasin itu sendiri ya Muhammad alaihi salam, ya Muhammad alaihi salam. Makanya salah satu dari antara nama Nabi itu ya Yasin. Nama Nabi itu banyak. Al-Amin, Yasin. Pokoknya kalau kalian pernah membaca pernah ikut masuk Thariqah bacaan Dalailul Khairat, itu banyak nama-nama Nabi, itu banyak. Di antara salah satunya Yasin, ya Toha, banyak itu. Ada berapa ratus itu kalau nggak salah. Kalau namanya Allah kan disematkan di dalam Al-Quran Asmaul berapa? 99. Tapi nama Nabi kalau di Dalailul Khairat itu banyak sekali, bisa ratusan. Dan di antaranya adalah Yasin. Nah, maksud dari Yasin itu menurut sebagian ulama al-muradu minhu ya Muhammadu alaihi salam, hai Muhammad, wahai Muhammad, alaihi kepadamu assalamu keselamatan. Wa qala ba'dul mufassirina benatabu pasir sebagian orang ahli tafsir al-muradu tining perkara sekar baki minhu saking Yasin ya sayyidul mursalina, paneka lafaz ya sayyidul mursalin. Dalam keterangan yang lain, Yasin itu adalah ya sayyidul mursalin, wahai pemimpinnya para rasul. Nah, karena pendapatnya banyak ini. Ada lagi pendapat waqala ba'dhum,
Wa qala banadabu ba'duhum masyara setengah orang Arab, ba'dul Arab tadi atau ulama. Setengah dari ulama-ulama mufassir. Ya Yasin. Tining lafad Yasin ismun panike isim min asma'il Qur'an saking panbrempan naman Al-Qur'an. Yasin itu termasuk dari sebagian dari beberapa nama Al-Qur'an. Wa qala ba'duhum wa qala banatabu ba'duhum masyar setengah ulama Yasin tining lafad Yasin ismun banika situng nyama min asma'illahi ta'ala saking panbrempan asmana Allah Ta'ala. Ada lagi yang mengatakan bahwa Yasin itu adalah salah satu dari nama-nama Allah. Nama Allah masuk juga Yasin. Wa qala ba'duhum banadhabu ba'duhum masyarakat setengah ulama Yasin tining lafad Yasin ismu suratin panika ismun setungnya ismu suratin panika setungnya mana surat nyamana surat di dalam Al-Qur'an surat Yasin. Wa dzukira bana jelasaki fi tafsiril istirar. Wa dzukira jelasaki fi tafsirin fi tafsir istirari. Ya, fi istirar gimana ini maksudnya? Fi istirari fi tafsir al-istirari bi aidi inna Allah ta'ala arba'ata alafin ismin. Nah itu dilewati dulu. Apa maknanya itu? Lafadznya juga saya bingung itu. Fi istiro di fi istiro illa istiroban billahi ta'ala. Seperti itu. Wa dzukira bana jelasaki fi tafsirin dalam tafsir illa istiraban. Apa maknanya ini? Istiraban. Kalau jawab seperti itu, illa istiraban. Billahi dil istira. Ya dilewati saja itu. Nanti saya cari. Inna Allah Ta'ala sangkuna Allah Ta'ala arba'atu alafin paebuh arba'atu alafismin paebu nyamah. Ini gini nih. Di anna Allah Ta'ala seperti itu sebenarnya. Tapi lafaznya itu terlalu gabung. Di anna Allah Ta'ala eka andi songkuna Allah Ta'ala arba'atu alafi ismin panika arba'atu alafi ismin panika pampa ebu nyamah. Wa alfun tining seebu minha saking arba'atu alafin la ya'rifuhu ghairullahi
La ya'rifuhu tangoningi huda alfun ghairullahi pasara selain Allah. Allah Ta'ala punya 4.000 nama. 1.000-nya itu tidak ada yang tahu kecuali Allah sendiri. Ada soning. Wa alfun minha. Wa alfun tining 1.000 minha saking arba'atu alafin. La ya'rifuhu. La ya'rifu tangoningi hu de arba'atu alfin wairul malaikati pasera selaina malaikat. Yang 1.000 hanya Allah yang tahu. Yang 1.000 lagi hanya Allah dan malaikat yang tahu. Wa alfun tining 1.000 fil lauhil mahfudi panika beda dalam lahul mahfud. Berarti sudah 3.000. Asmana Allah yang disebutkan di sini 3.000. Yang pertama 1.000-nya hanya Allah yang tahu. 1.000-nya lagi hanya Allah dan malaikat yang tahu. Yang 1.000 lagi ada tercatat di lahul mahfud. Wa samaniyatun tining belum atas ya 800 fit Taurati pani kebada dalam kitab Taurat. Salasa apa samania itu? Salasa ya. Salasa. Oh iya. Wa salah satun tining 300 fit Taurati dalam kitab Taurat. 300 ada dalam kitab Taurat. Wa salah samiatun tining 300 fil Injili panika beda kitab Injil. 300 ada di dalam kitab Taurat, 300 ada dalam kitab Injil. Wa salah samiatun tining 300 Zaburi panika beda dalam kitab Zabur. Lengkap sudah. Kitab Injil ada menerangkan nama Allah. Taurat, Zabur. Wa mi'atun minha tining mi'atun berapa? 100. Beniatannya kena. Entar kok lepai gitu. Ngetes Pak. Ini lagi seorang 100, 1000, 1 million nih, bahan. Pada tokang lagi Pak. 101, 102. Kamalak na. Elang lah di 100. Wa mi'atun tining 100 minha saking arba'a alafin fil Qur'ani panika dalam Al-Qur'an. Wa tis'una tining sanga watis una ben sangang polo dokhiratun panika jelas. Di dalam Al-Quran juga 100, tetapi yang dijelaskan itu 99. Lalu kemana yang satu? Wa wahidun tining sesetong minhu saking mi'atun khofiyun panika samaraki. Jadi dalam Al-Quran juga sebenarnya 100 cukup pembagiannya. Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran itu semuanya 100. Tapi ada perbedaan di dalam Al-Quran. Ada pensamaran satu nama Allah yang tidak didohirkan. Kenapa? Apa tujuannya? Kenapa yang di lainnya itu didohirkan semuanya, dijelaskan 100? Apa hikmahnya?
mi setong nampu samaraki. Hikmahnya adalah agar umat Islam, agar orang yang mempercayai Al-Quran itu percaya tentang, beriman tentang hal yang gaib. Agar beriman dan percaya pada hal yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Alladzina orang-orang yu'minuna beriman bil ghaibi kepada yang gaib. Percaya atau tidak, tertampak atau tidak, yang tidak tampak memang ada. Nah ini harus, kenapa di dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara implisit, bahasa apa implisit lah, secara detail 100, agar hikmahnya orang yang mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, beriman kepada yang gaib. Karena nama Allah di dalam Al-Quran sendiri itu satu lafaz disamarkan, samaraki. Tak usah bahar Allah zat semulja, barang setak ketela emang perlu kepercaya kentok bae nampu percaya. Mun tak percaya bareng dia beda kentok muan. Baceng. Mun baceng berarti beda. Apaan boleh bahasa Allah zat semaha suci. Bahas kentok sampean tak remar. Paling cuman bisa etengere. Are mong kentok nabe pak apa celo, are anu kenton siti. Are mun abek bau na reng-kereng becare. Kenton sihab mun dayu. Paling kalau tenger kaya, mun berna lo bisa ketela. Berna lo bisa ketela. Apa maknanya? Intinya kita harus meyakini, mengimani sesuatu meskipun sesuatu itu tidak terlihat. Wa wahidun minha khafiyun. Wa huwa tining wahidun al ismul a'dhamu. Al ismu bani kenyama. Al a'dhamu seagung. La ya'rifuhu. Tak ngooningi huda wahidun illa al anbiya'u wal mursaluna. Illa al anbiya'u angin para nabi wal mursaluna ban para utusan. Jadi disamarkan itu di dalam Al-Quran satu lafaz nama Allah yang mengetahuinya hanya para nabi, para rasul, malaikat dan Allah sendiri. Mun manusia lo kira tahu. Mungkin ngucap bede setahu keng mau tahu. Mengucap setokang keng kang metokang. Mungkin kang metokang entar kebangunan ibu di jauh kita amare. Penokang. Nokangnya asli. Ala siratim mustaqim. Nah, itu yocol kapti jangan untuk pasaan pun. Mun yocol kapti ada. Ala siratim mustaqim. Ala siratin ing atase jalan mustaqim sececek atau seloros. Ihdinas siratin ala siratim mustaqim. Tafsirannya ini. Al muradu minas sirati. Al muradu tining perkara sekar baki minas sirati saking lafaz as-sirat dinul islami panika agama Islam. Yang dimaksud dengan siratal mustaqim itu adalah agama Islam. Agama Islam berjalan pada jalan yang lurus. Apakah lain agama itu tidak lurus, Pak? Kalau memang benar-benar orang yang mengikuti Injil, Taurat, Zabur, orang-orang yang benar mengikuti tiga kitab itu, mereka juga
orang-orang yang jalan lurus. Akan tetapi yang sekarang ada itu adalah kitab-kitab salinan. Sudah banyak perubahan. Mun sing ngaji Jawahirul Kalamiyah, yang merubah kitab Injil itu ada 4 orang. Markus, Yohanes, Matius, Markus, Yohanes, Matius. Apa lagi satunya itu? Hah? Kemarin itu lupa ya. Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Lukas. 4 orang itu. 4 orang itu mengubah-ubah kitab Injil, padahal dia tidak pernah bertemu dengan Nabi Isa, tidak pernah menjadi muridnya Nabi Isa. Sehingga kitab yang dirubah oleh orang 4 ini, Markus, Yohanes, Lukas, siapa tadi? Klopai, Matius, itu dalam kitabnya penuh dengan kontroversi. Apa kontroversi? Ada kejanggalan-kejanggalan, berisi janggal. Dan kitab itu tidak boleh, sebuah kitab yang berlandaskan ketuhanan, kitab yang diturunkan oleh Tuhan, itu tidak boleh ada yang kontroversi. Dalil satu dengan dalil lainnya ada yang misalnya berbenturan, itu tidak bisa. Karena Tuhan itu sudah mengetahui sebelum sesuatu itu terjadi. Nah, kalau dalam sebuah kitab ada hal yang kontroversi, keaslian kitab itu perlu dipertanyakan. Nah, itu menurut Jawahirul Kalamiyah ada perubahan di sana. Bukan kata saya. Nanti ada yang demo ke saya. Kamu mengatakan bahwa kitab Injil dirubah-rubah oleh Lukas, Yohanes, Matius, Markus. Benih Pak Markus ya di sana. Markus yang di sana, yang di dalam kitab itu. Ya tinggal saya jawab, itu bukan kata saya, tapi kata kitab Jawahirul Kalamiyah. Kalau mau debat, mau protes ya ke sana, bukan ke saya. Saya hanya membacakan. Mana lagi tadi itu? Ala surati mustaqim, dinul Islam. Yakni ya. Yakni ngarwaki basra Allah, ya Muhammadu hai Muhammad, innaka saungkuna panjenengan laminal mursalin paneka yaktena saking panbrempan utusan. Wa dinuka tining agamana panjenengan dinul haqqi, paneka agama saya bener, agama yang benar. Agama kamu itu adalah agama yang benar. Wal islamu ban tining Islam, wal kufaru ban orang kafir ala dinil bad. Dinul Islam, dinul haqqi wal islami, titik ya. Ini titik ini. Dinul Islami, dinul haqqi wal islami. Dinul haqqi panika agama hak sebener, wasa wal islami ban agama selamat. Wal kufaru tining orang kafir, tining panbrempan orang kafir ala dinil batili ing atase agama seba batil. Agamanya agama batil. Fa inna qila, maka sangkune tabuaki aqsamullahu bi Ahmadan alaihi salatu wassalam minal mursalin. Aksamu abagiaki Allahu basira Allah bi anna Muhammadan kalaban sangkunna Nabi Muhammad alaihi ing atase Nabi Muhammad as-salatu tining rahmat takdim wassalamu ban keselamatan minal mursalina saking panbrempan utusan. Fa in kana
Fa in kana maklamun bada hadzal qasam. Berarti tadi itu sumpah ya. Sumpah tadi itu. Fa inna kila aksamu. Qasam itu maknanya banyak. Sumpah, bagi, huruf bisa dipakai itu. Jadi ini berarti sumpah ini. Fa inna kila maka sungguhnya itu buaki aksamu sumpah Allah basir Allah bi anna Muhammadan kelaban saupuna Nabi Muhammad alaihi ngatasi Muhammad as-salatu tining rahmat tadi wassalamu wa keselamatan minal mursalin panika saking pan berempan utusan. Fa in kana maklamun bada hadzal qasamu panapa panika sumpah lil kafiri lil kuffari maring orang kafir. Allah taala bersumpah Monoreng kafir tak percaya Allah Ta'ala sumpah bahwa Nabi Muhammad dilakaran utusan Allah. Tapi karena orang kafir itu tidak amanu bil ghaib, tidak beriman pada yang gaib, maka mereka tidak akan percaya. Lo kira percaya? Yang tidak percaya. Padahal Allah sendiri sudah bersumpah bahwa Nabi itu memang Muhammad itu adalah utusan Allah. Fa'i yasaddaku bi anna ya bi anna yasaddaku kalaban sangkunna bi ayasaddaku kalaban soong guna abenderaki kasih Allah. Ini kenapa pakai jamak? Ini namanya mu'adzim nafsah, mengagungkan zatnya sendiri. Contohnya apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Pakai na itu mengagungkan dirinya sendiri, zatnya sendiri. Oleh Allah Ta'ala, oleh karena Allah mempunyai sifat al-jabbar, al-jabbal, al-qahhar. Maka di dalam ayat-ayatnya pakai nah. Mun sampean pakai na paling lagu. Na. Kalau Allah pakai na itu menunjukkan bahwa Allah itu maha agung. Maka abi ayat saddaku kalaban gambra abenderaki wasara Allah bi anna Muhammadan ngaban sangkun Muhammad alaihi ing atase Muhammad assalamu tining keselamatan. Laminal mursalin manike yaktena saking pan berempan utusan bahwa Nabi Muhammad itu